Iya, Oke. Santikoni, alhamdulillah. Baik, izin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore, selamat bergabung dan selamat menyimak buat teman-teman semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kali ini kita masih bisa, menyelenggarakan kegiatan LKMIT Talks. Kebetulan kali ini yang kedua dan dibersamai langsung oleh, saudara kita, senior kita yang beliau merupakan ketua dari LKMIT, termasuk yang awal ya, 2022 hingga 2024, seperti itu. Beliau adalah ya Bagus Matika. Mohon izin saya Muhammad Alif Mufis yang akan membersamai teman-teman sekalian pada sore hari ini. Eee, Mungkin begitu dari kami untuk, mempersingkat waktu. Jadi sore hari ini Mas Surya akan bertindak selaku moderator selaku narasumber yang akan, membawakan tema aspek membangun ekonomi atau 5 aspek, ya seperti itu kira-kira. Ya mungkin, waktu kita maksimalkan 30 menit ke depan untuk Mas Surya, terima kasih. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Tiongkok ya. Di Indonesia juga sudah sore ini ya, sepertinya jam 4, menjelang jam 4 sore. Ini di Tiongkok menjelang jam 5 sore. Pertama, terima kasih banyak undangan dari teman-teman LKMUT pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah kita sudah masuk di Ramadan 10 hari terakhir ya. Semangat untuk tetap menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, ibadah puasa dan ibadah lain-lainnya. Perkenalan lagi, nama saya Surya Bagus Mardika. Saat ini saya sendiri sedang menuntut studi jenjang S3 dengan konsentrasi di Forestry and Agriculture Economics Management. Jadi memang tema yang ingin saya bawakan hari ini memang berkaitan dengan bidang saya. Karena yang kita tahu memang ekonomi ini adalah salah satu aspek yang sangat mempengaruhi kehidupan kita. Meskipun saat ini kita sudah di era global ya, namun ekonomi tidak pernah terpisahkan begitu. Oh ya Mas Mufis, suara saya masuk ya Mas? Jelas ya. Baik, terima kasih Mas Mufis. Baik, tadi memang ada kendala di Instagram, semoga melalui media ini bisa direkam dan bisa dibagikan melalui media sosial LKMIT. Baik, jadi yang pertama, kenapa kita membahas tentang aspek untuk membangun ekonomi dan kenapa ada 5? Nah, nanti akan saya jawab pada paparan kali ini. Jadi, memang secara bahasa ya, aspek itu sendiri adalah sudut pandang atau sesuatu konsep yang untuk melihat sesuatu bidang ataupun analisa sebuah gagasan atau masalah yang memang nanti untuk memahami sesuatu lebih dalam. Makanya kenapa ada aspek di sini. Kemudian kenapa kita harus membangun ekonomi? Ada dua kata kunci di sini, aspek untuk membangun ekonomi. Nah, kita sendiri sebagai umat Muslim ya, walaupun ekonomi itu tidak hanya untuk orang Muslim saja, semua orang gitu kan. Yang awal mula dari rizki gitu kan. Nah, seperti dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang disampaikan bahwa apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Dan ingat Allah sebanyak-banyak supaya kamu beruntung. Nah, ini adalah landasan utama yang menjadikan kita sebagai umat muslim, khususnya mencari ilmu ataupun menjemput rezeki ya, begitu. Dan juga tadi setelah kita mengetahui caranya, ilmunya, kemudian juga kita menjemput rezeki, dan disitulah ekonomi berputar gitu. Kemudian dari Ibnu Katsir menafsirkan bahwa ayat ini mengandung hikmah bagaimana kita menjaga keseimbangan hidup. Jangan sampai urusan dunia melalaikan ibadah. Tetapi juga jangan menganggap ibadah sebagai alasan untuk meninggalkan usaha. Islam mengajarkan agar manusia tetap berikhtiar mencari rezeki yang halal sebagai bagian dari ibadah. Nah, sebagai umat muslim, kita juga harus melihat sejarah bahwa kemajuan salah satunya bisa dicapai jika umat Islam kuat secara ekonomi. Nah, ini ada salah satu pakar yang beliau adalah yang meletakkan fondasi pendidikan modern Islam di Indonesia. Beliau adalah Harun Nasution. Pada masa kejayaan Islam, beliau menyampaikan
sekitar tahun 650 sampai 120 Masehi, maaf, 650 sampai 1250 Masehi, yaitu pada masa pemerintahan Daulah Umayyah di Damaskus, Suriah, ya, hingga kekuasaan Daulah Abbasiyah di Baghdad, Irak, itu adalah masa-masa keemasan, yang mana ekonomi menjadi tulang punggungnya, sehingga banyak ilmuwan, tercipta banyak ahli yang memang berdatangan dari kaum muslim, yang kemudian dilanjutkan oleh bangsa barat. Kemudian beberapa penyebab Islam mengalami kejayaan pada masa itu, antara lain ya, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan dunia dan akhirat. Kemudian ajaran Islam mendorong umatnya untuk maju. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa lain yang lebih dulu mengalami perkembangan ilmu pengetahuan, kemudian adanya etos keilmuan dari para ulama pada periode klasik. Kemudian kemajuan yang dicapai pada masa kejayaan Islam meliputi bidang ilmu pengetahuan, keagamaan, politik, ekonomi, ilmu arsitektur ya, sosial dan militer. Nah, itulah kurang lebih landasan sejarah. Nah, kita langsung ke 5 aspek untuk membangun ekonomi itu sendiri. Ini adalah sebuah konsep yang memang dicetuskan oleh Ian Schools pada tahun 98 ya, 1998 yang berjudul Sustainable Livelihood. Ini adalah konsep yang dulunya digunakan oleh para ahli untuk mengentaskan kemiskinan di berbagai negara, khususnya negara berkembang. Nah, definisi dari livelihood sendiri adalah cara atau metode untuk seseorang memperoleh penghidupan dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk makanan, tempat tinggal, kebutuhan, dan lainnya. Sederhananya kita sebut sebagai mata pencaharian. Nah, begitu. Nah, misal saya Mas Mufis ya saat ini masih sebagai mahasiswa, tentu saja berbeda dengan kita kalau kita sudah terjun langsung ke dunia usaha ataupun kita di di ranah-ranah yang lain, profesional lain saja berbeda. Jadi ini akan melihat sudut pandang si pelaku. Kita sebagai apa begitu. Kita sebagai mahasiswa tentu saja berbeda dengan pelaku bisnis. Atau sebetulnya kita juga bisa merangkap ya. Kita sebagai mahasiswa juga kita sebagai pelaku bisnis. Tapi kita saat ini lebih pada secara umum ya, general. Secara umum, general. Jadi bisa kita aplikasikan di tingkat individu, kelompok, ataupun bahkan negara. Jadi konsep ini sebenarnya bisa di berbagai strata. Nah, untuk bisa mencapai sustainable livelihood atau mata pencaharian yang berkelanjutan, ini kalau dari pandangan individu ya, maka kita perlu memahami 5 indikator utama yang dinamakan dengan livelihood resources atau sumber mata pencaharian. Nah, sumber mata pencaharian ini ya dibagi menjadi 5. Bisa kita sebut capital atau modal atau sumber daya. Yang pertama adalah human capital, yang kedua adalah natural capital, yang ketiga adalah financial capital, yang keempat adalah physical capital, dan yang terakhir atau yang kelima adalah social capital. Nah, secara rinci, human capital atau sumber daya manusia ini berkaitan dengan pendidikan, misal pengetahuan, keilmuan, ya, ataupun pengalaman. Kalau pengalaman bisa berupa pengalaman kerja, pengalaman usaha, atau skill yang nantinya akan membentuk skill. Dari pendidikan, pengetahuan, keilmuan, dan juga pengalaman akan membentuk skill. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah kesehatan. Nah, kita punya pendidikan, punya keilmuan, punya pengalaman, punya skill, namun tidak sehat, tentu saja tidak akan terpakai. Oleh karena itu, kesehatan juga harus kita jaga, gitu ya. Kesehatan tadi yang saya bilang, dari level individu, keluarga, ya, komunitas, juga masyarakat, dan negara dan global. Otomatis kesehatan sangat penting di human capital. Nah, kalau kita sebagai pengusaha, ya, otomatis kita punya pekerja. Nah, di sini ada faktor pekerja juga atau employee, ya. Jadi di human capital itu ada aspek tadi, ya, ada berbagai macam aspek, termasuk kalau kita punya usaha, otomatis ada pekerja atau employee. Yang harus kita jaga pendidikannya, kita tingkatkan skill-nya, pengetahuannya, dan juga kita jaga kesehatannya. Makanya kenapa ada asuransi kalau di berbagai ini ya pekerjaan ya, ada asuransi begitu. Yang kedua adalah natural capital. Natural capital berbicara tentang sumber daya alam. Nah, ini kalau karena bidang saya pertanian kehutanan ya, otomatis kita berbicara tentang lahan. Ya, jika petani punya lahan untuk berusaha ataupun pengusaha punya lahan untuk membangun bangunan, untuk membangun infrastruktur, jalan, disitulah pentingnya lahan.
kemudian akses terhadap air, kemudian lingkungan yang sehat ya, baik itu udara ya, udara yang sehat, lingkungan yang sehat, kemudian juga apa namanya, kalau kita berbicara tentang pertanian sangat luas, ada nelayan, ada peternak ya. Kalau nelayan memiliki ikan, ya mencari ikan ataupun membudidayakan ikan, ataupun petani memiliki ternak, para peternak juga memiliki ternak begitu dan seterusnya. Jadi natural ini berbicara tentang alam ataupun lingkungannya ya. Jadi itu termasuk kalau pengusaha tambang ya otomatis dengan pertambangannya begitu kan, ataupun perkebunan dengan perkebunannya begitu. Jadi sangat luas sekali. Namun memang tadi kalau kita sebagai mahasiswa mungkin kita bisa merintis ya untuk bisa, karena di Indonesia kita bisa membeli lahan. Tapi kalau di Tiongkok seperti yang kita tahu tidak. Di sini hanya menyewa ya. Menyewa kurang lebih 70 atau 80 atau 90 tahun begitu. Jadi nanti kalau sudah habis diperpanjang kontraknya seperti itu kalau di Tiongkok. Tapi kalau di Indonesia kita memang negara kita menganut asas bisa memperjualbelikan tanah gitu. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga, financial capital. Ini adalah the capital base atau capital utama ya. Di sini yang utama adalah karena kita tahu sejarah sudah mengubah cara pandang sebuah barang dan jasa yang dulunya ketika masa berburu dan melamu orang menggunakan uang itu, menggunakan barang itu sebagai alat tukar menukar. Namun dengan kesini barang itu digantikan dengan uang. Jadi dengan currency. Namun sebetulnya kita di masa-masa kejayaan Islam dulu kita menggunakan uang berupa emas atau dinar dan seterusnya. Jadi memang currency itu sangat ini ya, menjadi kajian yang penting saat ini karena dengan adanya currency itu ada inflasi, ada penurunan nilai mata uang sehingga uang dari masa ke masa akan berubah nilainya ataupun ada peningkatan dan seterusnya. Jadi itu sangat banyak pengaruh sehingga ini perlu dikaji khususnya untuk teman-teman yang di ekonomi syariah ya, begitu. Selain uang atau modal, jadi ada juga saving atau tabungan. Nah, saving atau tabungan ini sebagai safety net. Ya, jadi kita dalam mengelola uang itu tidak hanya kita pakai, tapi juga ada yang harus kita saving atau kita tabung. Dan dari sekian banyak aspek di financial capital yang sangat penting adalah income. Nah, atau pendapatan. Nah, dari mana kita mendapat pendapatan atau income? Kalau mungkin yang belum usia kerja ya, mungkin masih bisa menggantungkan ke orang tua. Namun kalau udah di usia kerja seperti saya, Mas Mufid, otomatis kita harus bekerja, mencari pendapatan. Entah apapun caranya itu, yang penting kalau kita sebagai muslim ya otomatis harus halalan thayyibah. Halal dan baik gitu ya. Jadi misal kita yang studi bisa mendapat beasiswa ataupun teman-teman yang mungkin tidak beasiswa bisa menyambi usaha begitu atau menyambi part time bekerja gitu. Jadi itu berbagai cara untuk mendapatkan income. Nah, kalau orang yang di sektor bisnis otomatis dari menjalankan running bisnisnya sehingga mendapatkan income. Nah, itulah income didapatkan. Kalau orang di pertanian ada namanya on farm income, ada off farm income. On farm income berkaitan dengan usaha di bidang yang secara langsung di pertanian, yaitu bercocok tanam, kemudian juga memanen di sektor hulu. Off farm berbicara tentang hilir, yaitu bagaimana mengemas, bagaimana mengolah, bagaimana memasarkan. Nah, itulah off farm. Sehingga sangat banyak yang namanya income structure. Ya, income structure begitu. Kemudian yang keempat adalah physical capital. Physical capital ini banyak ya kalau kita di zaman sekarang ini. Kalau zaman dulu mungkin sangat sederhana. Misal akses terhadap pasar, kemudian juga adanya kendaraan atau transportasi gitu kan, yang dari masa-masa mengalami peningkatan. Namun di era kita sekarang ini ada namanya teknologi, seperti yang kita pakai sekarang ya, teknologi. Teknologi ya minimal ya kita punya smartphone, kita punya laptop gitu kan, kita sebagai mahasiswa. Namun kalau kita orang usaha, punya pabrik, punya industri, mereka berbicara tentang mesin, berbicara tentang software, manajemen dari itu semua, termasuk infrastruktur di situ. Infrastruktur berupa hardware, software, kemudian juga infrastruktur bagaimana mengelolanya. Nah, itu ada di physical capital. Tentu saja aspek fisik ini yang akan mempengaruhi banyak hal, sehingga tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Oke, nah itulah yang dinamakan physical capital. Termasuk orang ingin memiliki kendaraan itu juga wajar ya. Kenapa kita memiliki kemauan itu? Karena memang itu adalah aspek fisik yang mempengaruhi ekonomi. Dan terakhir, yang tidak kalah penting adalah social capital. Nah, kita ikut organisasi, jejaring. Nah, ini salah satu ikhtiar upaya untuk
memiliki social capital. Nah, kalau orang-orang para peternak, petani di Indonesia atau nelayan, mereka memiliki koperasi, memiliki kelompok tani, ya, ada namanya istilah gapoktan, ada kelompok tani, ada KTH, kelompok tani hutan, dan seterusnya. Jadi, itulah fungsi sarana upaya untuk apa yang paling penting dalam social capital, yaitu mencari informasi, mendapatkan informasi. Misal harga pupuk berapa, sehingga bisa estimasi, saya akan membeli pupuk sekian untuk untuk lahan saya yang sekian luas begitu. Sehingga aspek informasi ini penting yang didapatkan dari social capital tadi. Termasuk dukungan pemerintah ya, karena pemerintah ini pemangku kebijakan utama dalam setiap negara. Sehingga dialah yang membuat regulasi, dialah yang mengatur. Sehingga kita harus juga mengacu dan juga harus mendapatkan support dari pemerintah kalau kita punya usaha begitu kan. Dan yang juga ini juga sangat penting ya, walaupun kadang juga apa ya, ini tergantung. Kalau misalkan beberapa pekerjaan misal researcher, mungkin mereka tidak begitu butuh social capital yang terlalu luas. Mereka hanya butuh supervisor, mereka hanya butuh kolega di labnya, cukup. Nah, begitu. Jadi melihat konteksnya. Namun ini juga penting ya, dukungan dari orang terdekat, misal dukungan dari keluarga. Kalau untuk yang sudah berkeluarga ya, dukungan dari pasangan, dukungan dari anak gitu kan. Juga dukungan dari teman, dukungan dari tetangga, kalau kita punya society atau local community. Sehingga itu semua akan membentuk sebuah kekuatan. Nah, dengan demikian, jika sebuah individu atau sebuah kelompok, sebuah negara memiliki aspek tadi, kelima aspek tadi, five capital aspek tadi, jadi diharapkan sebuah negara, komunitas, keluarga atau individu tadi bisa mencapai taraf ekonomi yang lebih baik, yang kemudian bisa tercapai livelihood security atau penghidupan yang berkelanjutan. Nah, kita di konteks Indonesia yang saat ini kita tahu sedang ada banyaknya gejolak global, kita penting untuk meningkatkan perekonomian bangsa kita, Indonesia, sehingga kita bisa memperkuat ya pertahanan kita, meningkatkan pendidikan kita, ya tentu saja itu juga demi kebaikan, ya, karena Islam juga mengajarkan kita berbangsa-bangsa, kita harus saling menjaga. Nah, menjaga itu bukan dalam arti kita menginvasi negara lain, tidak, tapi kita saling menjaga satu sama lain, menghormati satu sama lain. Begitulah kurang lebih. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini, walaupun sedikit, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Mufis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Mas Surya. Masya Allah. Alhamdulillah, kita sudah dengar bermacam-macam ini ya, ternyata dari kelima aspek tersebut, mungkin ini sih Mas, dari kelima aspek tadi, paling Mas Surya geluti itu yang mana itu? Oke. Ya, saat ini tentu saja kalau ini ya Mas Mufis, karena saya sendiri ya saat ini sedang fokus studi. Ya, saya bilang, saya ketika S1 memang pernah ya, saya pernah di sektor bisnis, saya di organisasi juga, di akademis juga. Mungkin saya bilang 30-30-30 saat itu. Saat S2 saya bilang mungkin masih gini, 50-50, organisasi 50, studi 50. Namun saat ini mungkin saya bilang hampir 90 untuk studi, 10-nya untuk sisanya organisasi. Misal begitu ya. Jadi memang saya sendiri fokus di yang pertama, di human capital. Bagaimana saya meningkatkan skill saya, pengetahuan saya, khususnya di bidang riset. Karena ini yang paling menentukan di masa-masa pengembangan diri saya saat ini. Karena ya seperti Mas Mufis tahu, S3 itu memang harus apa ya, tekankan pada output riset, publikasi, kemudian juga penemuan-penemuan, sehingga ini harus saya geluti saat ini. Sehingga memang ya ini pertanyaan menarik dari Mas Mufis ya. Jadi memang dalam setiap taraf hidup seseorang, masa kehidupan, kita harus memilah dan memilih mana yang harus kita utamakan gitu. Memang saya 5-10 tahun yang lalu tentu saya berbeda dengan saya saat ini. Fokus saya berbeda. Apa yang ingin saya ikhtiarkan berbeda. Sehingga itu akan mempengaruhi kebijaksanaan kita dalam memilih. Karena otomatis apa ya, itu semua akan berpengaruh pilihan-pilihan itu terhadap ke depan, namun kita harus bijak gitu. Tapi kalau memang kita misal andai kata ke depan saya sudah kewajiban-kewajiban utama selesai gitu kan, bisa saja saya menambah aspek yang lain Mas. Misal saya menambah di aspek sosial, saya berjejaring lebih luas lagi begitu. Namun saat ini saya masih fokus di human capital begitu.
Terima kasih. Wah, Apakah menjawab? cukup Ya, jauh ini ya, jadi nanti teman-teman, bisa mengajukan pertanyaan ya di kolom komentar reels kita, nanti akan dijawab langsung oleh Mas Surya nanti sepertinya ya. ya. Insya Eee, Allah. jadi, Mas Surya ini saat ini, fokus utamanya adalah di bidang riset ya sepertinya? Betul. Ya, Ya, dan mungkin, apa ya, kira-kira ini kita ngomong tentang Indonesia saja. Dari kelima aspek tadi, yang ya. paling berkembang itu yang mana kalau di Indonesia? Di Indonesia. Nah, ini Mas yang kita apa ya? Ini pertanyaan yang bagus ya kalau kita berbicara konteks Indonesia. Memang kalau saya pribadi melihat ya, kita pernah di era kepemimpinan yang berbeda-beda, yang mulai mungkin kalau di masa-masa kita remaja, saya mengalami di kepemimpinan Pak SBY, ya, kemudian Pak Jokowi, kemudian sekarang ada di Pak ini ya, ada Pak Prabowo begitu. Atau mungkin kita sempat mendapat cerita ya, ataupun membaca sejarah ketika di masa kepemimpinan Megawati, Gus Dur, kemudian di kepemimpinan Habibie, Soeharto, bahkan Soekarno. Kita membaca sejarah itu ya. Sebetulnya kita ke saat ini yang saya lihat ya Mas, ini kacamata saya ya. Saya kurang tahu kalau apakah benar atau tidak, tapi kacamata saya, sudut pandang saya. Kita agak sedikit gamang dengan pilihan mana yang harus kita utamakan. Karena seperti saya bilang tadi, kita individu aja harus memilih fokus gitu kan. Ketika masa tertentu, termin waktu tertentu. Indonesia juga sama. Di masa Soekarno, pembangunan awal, peletaan dasar. Soeharto, pembangunan di sektor agraris pertanian. Di sektor Habibie, di masa Habibie, teknologi. Nah, harusnya ini masih dilanjutkan. Tapi memang kita memiliki kolaps di era 98 ya. Walaupun itu sejarah, bisa jadi benar atau tidak. Jadi kita gamang saat ini karena satu, kita salah langkah ketika teknologi kita tidak bisa dikembangkan saat itu, terutama di sektor aviasi ya. Karena nanti aviasi itu akan sangat memiliki akar yang banyak, Mas. Nanti teknologi maju, kemudian juga di sektor komponen maju, material maju, kemudian juga di aspek sumber apa apa namanya sumber ini apa namanya maaf eh, yang terbarukan ya ET energi terbarukan ya betul energi terbarukan bisa maju karena misal nanti harapannya ya dulu misal ada aviasi sehingga dikembangkan bioaftur misalnya memang sudah ada walaupun itu masih skalanya sangat kecil ya jadi disitulah yang kita harapkan karena sektor agraris kita ini seharusnya memang setelah itu adalah teknologi setelah agriculture tercapai, misal sudah swasembada dan seterusnya, setelahnya ada teknologi. Karena memang tidak mampu, manusia akan menyediakan semuanya, ya, dan mengelola semuanya. Kita perlu bantuan mesin, kita perlu bantuan teknologi. Nah, disitulah perannya. Sehingga saat ini saya bilang memang kita harus akui kita tertinggal dengan berbagai negara di ASEAN, ya. Ini sudah disebut banyak orang, ya, dari Vietnam, dari Malaysia, dari Thailand, dan seterusnya. Jadi Indonesia harus banyak berkaca saat ini, harus kembali melihat sejarah masa lampau, apa yang ingin dicapai, kita menjelang 100 tahun pada 2045, apa yang mau dicapai, walaupun ada semboyan Indonesia emas di situ, namun kita dari sisi human capital, pendidikan juga masih sangat rapuh ya. Lihat hasil PISA ya, OECD dan seterusnya kita masih jauh tertinggal. Kemudian dari sisi natural capital, sumber daya kita banyak yang sudah habis ya. Bahkan saya sektor kehutanan sendiri juga sudah banyak yang gundul hutan kita diubah menjadi sektor lainnya ya. Dari sisi finansial kapital juga kita sudah cukup bagus ya dari sisi uh, fundamental ekonomi. Namun kita dari sisi ekonomi kerakyatannya yang masih belum bisa merata. Inilah yang penting, kemerataan. Nah, jadi jangan sampai ekonomi itu hanya untuk dimiliki segelintir kelompok tertentu tanpa adanya pemerataan. Nah, kita harus belajar bagaimana menjalankan sila-sila ya dari semua kesila itu termasuk aspek sosial juga harus jalan gitu kan. Jadi harus adanya aspek untuk pemerataan finansial. Dari sisi fisikal kita teknologi ya, kita juga masih sangat jauh ya. Yang contoh aja minimal ya kita kendaraan ya mobil misal roda 4 yang kita miliki sendiri masih belum walaupun
dulu sudah digadang-gadang, tapi ternyata memang belum bisa semaju negara tetangga kita. Misal Malaysia punya Proton ya, Vietnam sekarang punya FinFET dan seterusnya. Nah itu yang hal sederhana. Kemudian yang terakhir sosial, mungkin kita kuat di sosial. Saya bilang kita kuat di sosial. Orang Oke. Indonesia itu sosialnya sangat kuat, karena ini yang kita jaga. Setidaknya dari 5 itu ada satu yang kuat minimal, yaitu sosial. Nah setelah kita punya sosial apa? Kalau saran saya ya, kalau mengacu ke pertanyaan Fusis, setelah kita punya aspek sosial yang baik, kita sering memiliki apa ya, keterikatan satu sama lain yang kuat, saling mendukung satu sama lain kuat, silaturahminya kuat, kita harus meningkatkan pendidikan kita dulu, skill kita dulu. Setelah itu nanti kita belajar bagaimana dari sisi mengelola sumber daya, bagaimana menciptakan teknologi yang baik dan yang bermanfaat. Setelah itu terciptalah finansial yang baik. Nah, kurang lebih itu Mas. Jadi walaupun finansial itu bisa dari donor ya, menurut saya itu kurang efektif. Seperti halnya kalau kita memancing kita memberikan sesuatu ke nelayan misalnya, lebih baik kita berikan ikan atau kita memberikan jala atau kail gitu kan. Jadi itu hal sederhana. Jadi bagaimana kita mencari, kita harus tahu tahu caranya. Kalau hanya diberikan ikan, diberikan uang, uang dan uang, otomatis masyarakat hanya bergantung pada itu. Sehingga tidak mampu bagaimana menciptakan. Kita lihat bagaimana di desa-desa kita saat ini. Bantuan-bantuan itu sangat mudah diberikan. Namun bagaimana untuk meningkatkan skill mereka, bagaimana meningkatkan pendidikan mereka, ini yang penting. Namun setelah itu juga harus dijamin. Ketika orang sudah mampu berpendidikan tinggi, juga kita harus menciptakan lapangan pekerjaan. Nah itu yang menjadi pertanyaan, apakah pemerintah mau menciptakan lapangan pekerjaan yang baik dan yang layak, gitu? Karena otomatis orang yang berpendidikan tinggi harapannya akan dihargai. Harapannya ya, walaupun memang kita sama-sama berjuang, kita mau berjuang, tapi minimal kalau belum bisa dihargai secara finansial, harapannya bisa dihargai dengan support yang baik. Jadi ada dukungan pemerintah ya, atau government support. Nah mungkin itu Mas. Jadi saya kira Indonesia kuat dari sisi sosial, namun yang lain harus benar-benar fokuskan mana dulu yang didahulukan. Ya, mungkin Ya, begitu. iya. Ya, Wah, terima kasih sekali ya, Mas Surya atas penjelasannya yang luar biasa ini. ya, Mungkin ini ya Mas ya sebagai penutup, kalau kita lihat selalu yang digembar-gemborkan dari Indonesia itu memang terkait, sumber daya manusia atau populasi dan ya, juga kekayaan alam dan di sini ya, terkait dengan 2 aspek tadi, ada natural capital dan, social cap. Nah, namun kalau kita lihat sekarang seperti yang tadi Mas Surya bilang, hutan kita banyak yang udah mulai gundul dan, kondisi alam lainnya, mungkin harapan terbesar kita saat ini ada di, social capital ya, Mas, ya? Atau bagaimana mungkin, Mas Surya bisa memberikan pandangannya mungkin sebagai penutup? ya. Ya memang kita sebagai bangsa Indonesia ini cukup di kondisi yang ini ya, apalagi kalau kita berbicara dengan ketahanan nasional, ya satu-satunya memang kekuatan saling mendukung satu sama lain itu yang penting, atau persatuan ya, semangat persatuan itu yang sangat menentukan nasib bangsa kita ke depan. Kalau aspek ini hancur, ini akan sangat eh, berpengaruh besar terhadap bagaimana status negara kita. Nah, yang paling penting saat ini memang kita harus memperkuat persatuan dan kesatuan di antara warga negara Indonesia, baik yang di tanah air ataupun di luar negeri. Kemudian setelah itu harus memiliki indikator yang bisa diukur dan bisa menyeluruh ya. Ya, walaupun saat ini sudah banyak program-program pemerintah ya, yang ya tentu saja itu juga mendukung pendidikan, namun ada baiknya kalau memang harus diukur. Misal dulu pernah dihilangkan ujian nasional. Nah, ini harus diadakan lagi. Karena apa tolak ukur pendidikan kita baik kalau tidak ada ujian di situ? Saya, saya dari SD, SMP, SMA mengalami pengalaman mengikuti ujian nasional. Dan itu betul-betul penting menurut saya. Karena momen itulah saya harus betul-betul meningkatkan kapasitas saya dan saat itu akan diuji mampu tidaknya saya. Alhamdulillah, saya tidak pernah membuat contekan, saya tidak pernah ikut-ikutan untuk apa. Saya ketika ujian ya sudah dengan kemampuan saya, ya begitu. Jadi itulah alhamdulillah saya bisa mengukur kemampuan saya dari ujian nasional begitu. Jadi
Itu dulu menurut saya yang paling sederhana, harus punya indikator mengukur pendidikan. Setelah itu yang di pendidikan tinggi juga harus diukur. Dari mana? Misal dari kemampuan bagaimana beradaptasi di sektor pekerjaan ketika setelah lulus, bagaimana yang di sektor usaha menciptakan lapangan pekerjaan, harus dihitung, harus diukur. Berapa banyak yang terserap di lapangan pekerjaan, yang membuat usaha, ya walaupun di beberapa ini ya, eh, daerah sudah ada ya, tapi harus menyeluruh. Kita berbicara Indonesia, otomatis di semua provinsi, di semua kabupaten dan kota, dan harus transparan. Pemerintah harus memberikan data yang betul, harus memberikan data yang akurat, jadi tidak dibuat-buat begitu. Nah, setelah itu kita bisa membicarakan mana yang harus kita dahulukan. Karena kita punya sumber daya, terutama mineral ya, ini yang juga menjadi penting, atau rare earth ya, itu juga penting sekali untuk pengembangan teknologi saat ini, salah satunya pengembangan teknologi chip dan seterusnya ya. Jadi itu menurut saya Mas Mufis, setelah kita memperkuat aspek sosial, kita pendidikan, setelah itu kita pilih mau di aspek teknologi atau natural, kita harus pilih mana dulu yang kita dahulukan. Namun ada satu teori namanya economic Kuznets curve yang disampaikan di setiap negara berkembang pasti akan mengalami degradasi lingkungan untuk meningkatkan ekonominya. Itu akan mengalami. Tapi yang penting jangan sampai melewati batas atau threshold. Jadi kalau kita sampai mengalami tadi melewati batas threshold, otomatis lingkungan kita kolaps. Seperti yang terjadi kemarin di Sumatera ya, salah satunya. Bencana Sumatera itu adalah karena aspek ekologi ditabrak sehingga kita kolaps gitu. Nah, itu menjadi catatan penting ke depan. Yang penting adalah sosialnya dikuatkan, pendidikan dikuatkan. Setelah itu terserah pemerintah mau milih mana. Kita kalau otomatis misal saya sebagai akademisi hanya bisa menyuarakan saat ini ya. Tapi kalau suatu saat kita diberikan peran, otomatis kita ikut sama-sama meramu mana yang terbaik. Semoga menjawab. Terima Iya, kasih Mas Mufis. Ya. iya, mantap sekali Mas Surya. Mungkin ini tadi ya sebagai bagian dari penutup sesi kita KMIT Talks part kedua sore hari ini, kita udah dengar banyak hal terkait bagaimana membangun ekonomi yang baik ya, kalau bisa kita bilang. Mungkin ini Mas sebagai apa ya, closing atau idea statement sebelum nanti kita off record. Iya, Ya, terima so, kasih untuk LKMIT ya, Mas Mufis dan teman-teman. Eh, Sekali lagi saya sangat apresiasi agenda ini meskipun ada kendala ya. Karena memang kita di Tiongkok ada namanya pengamanan internet ya, yang mana teknologi AS Amerika Serikat tidak bisa kita gunakan di sini. Itu sama-sama kita wadari ya, kan kita harus pakai VPN dan kadang memang agak tricky gitu ya. Jadi saya juga agak bingung gimana masalahnya. Tapi it's okay karena sebetulnya kita di Tiongkok sendiri sudah sangat cukup. Pun misal ini teknologi yang kita pakai merekam ini adalah teknologi Tiongkok. Jadi nanti setelah ini di-share, semoga bermanfaat. Dan kalaupun ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan, mohon dimaafkan dan mohon koreksinya. Dan yang paling utama tadi kembali ke apa ya, topik kita yaitu ekonomi. Teman-teman terutama yang masih menempuh pendidikan S1, S2 ya, semangat untuk mengeksplorasi diri ya. Karena kalau sudah S3 itu memang kita harus dituntut untuk benar-benar fokus di riset ya begitu. Mumpung masih S1 misal D3 itu kan, atau D3 atau D4 ya, itu kan menjelang ini ya apa namanya, masa-masa yang sama dengan S1 ya, karena D4 itu sama dengan S1. Jadi disitulah pondasi awal teman-teman membentuk masa depan teman-teman. Kemudian S2, misalnya ada yang menjalankan S2 sehingga bisa memilih mana yang akan saya fokuskan. Nah, kalau seperti saya sudah S3 ini ya otomatis harus fokus di riset begitu kan. Dan pesan saya untuk teman-teman Urimite, tetap perkuat tadi aspek sosial, karena itu juga salah satu aspek yang penting untuk membangun ekonomi. Teman-teman berjejaring, saling mendukung dalam kebaikan, ya. Dan ini sangat penting, karena kekuatan sebuah bangsa dimulai dari kekuatan individu, kekuatan kelompok, kekuatan sosial-sosial yang ada. Jadi kita juga sarana ikhtiar untuk memperkuat ikatan kita sebagai bangsa, negara, begitu. Kita belajar dari Iran, bagaimana mereka menunjukkan bahwasanya Muslim adalah Muslim yang kuat.
sehingga ada kekuatan yang dibentuk begitu, dan mereka menunjukkan bahwasannya kezoliman itu juga harus dilawan begitu. Jadi itu adalah sebuah motivasi yang sangat penting bagi kita dan ke depan semoga menginspirasi dari apa yang kita sampaikan saat ini, dan kita juga banyak mengambil inspirasi dari yang lain. Mungkin itu saja barangkali Mas Mufis. Terima Iya, kasih. Ya. iya terima kasih Mas Surya. Mungkin itu, menjadi akhir dari sesi, apa ya, berbincang kita kali ini. Terima kasih juga yang, nantinya akan menonton dan semoga sekali lagi, terinspirasi ya ke depannya. Mungkin itu saja dari kita, kami tutup. Nun wal qalam mimma yasturun. Nasrullah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Mufis dan teman-teman LKMIT. Ya, Salam mhm, ya. iya.